Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bagi kalian yang susah untuk menemukan di tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan kelas berapa, ya, di channel soalku, silakan coba kalian mencari ya. Di sini coba ditulis aja ya, soalku, ya kan? Setelah masuk silakan kalian klik. Nah, ya di sini ada lambang pencarian yang di dalam soalku. Di sini ada lambang pencarian ya. Nah, silakan kalian tulis saja tema berapa. Misalkan tema 1, ya kan? Sub tema 1. Kelas 2 misalkan ya, atau kelas 3, enter. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan itu, ya kan? Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah subtema 1 pembelajaran 1 kelas 3 SD. Demikian ya. Apa kabar adik-adikku, anak-anakku semua? Semoga selalu sehat semua ya. Amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 2 pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru berkata, "Anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar?" Siti berkata, "Massa, Bu. Apakah itu massa, Bu?" Ibu guru menjawab, "Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah." Udin menjawab, "Bola basket lebih besar, Bu." Ibu guru berkata, "Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya berbeda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis, bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa." Siti pun berkata, "Jadi bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar." Kata ibu guru, "Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini." Nah, ini ada timbangan ya. Dan ini juga timbangan. Nah, ini timbangan raca dan ini timbangan yang jenis kayak kue, yang untuk emas pun, perhiasan pun juga menggunakan yang ini. Ayo berlatih. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Nah, ini adalah pernyataan A. Bola Y mempunyai massa yang lebih, nah yang benar yang mana? Kecil apa besar? Lebih besar daripada balok H. Jadi dia lebih besar ya, Y, karena ini dia lebih berat. B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Nah, ini adalah yang ada isinya. Ketiga, botol B
mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Nah, botol B mempunyai massa besar botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Jadi yang dibuletin ini yang benar. D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. E. 6 apel mempunyai massa lebih besar, kecil, atau sama. Nah, ini timbangannya sama ya, berarti mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Jadi 6 dengan 1 semangka sama. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat. Nah, ini 3 apel ya. Kalau 3 apel itu berarti dikurangin ya, berarti berkurang. 3 apel mempunyai berat lebih kecil dengan 1 semangka. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang lebih kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang lebih besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. A lebih besar daripada B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Alat dan bahan: 1 gelas ukur, 2 benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, ketiga air, keempat balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan: isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. C. Apakah yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka volume air menjadi bertambah. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 mm, kemudian tambahkan hingga 600 mm. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, perhatikan ini ya, dari yang 300 ditambah menjadi 600. 600 ini hasilnya ya. E. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, sebelum air ditambahkan volume air tetap, tetapi setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur, volume air dalam gelas juga ikut bertambah. F. Perhatikan gambar yang membuktikan volume benda gas. Nah, ini balon yang tidak ditiup dengan yang sudah ditiup. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Sebelum ditiupkan, balon berukuran kecil.
Setelah ditiup, ukuran balon mengembang karena udara mengisi seluruh ruang dalam balon. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapin kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Nah, ini ada bolanya. Pernahkah kalian melihat 3 jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan 3 jenis bola tersebut? Manakah yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Nah, jawaban soal yang di atas adalah ada 3 jenis bola, yaitu bola voli, bola sepak, dan bola basket. Nah, manakah yang mempunyai massa dan volume lebih besar? Jelas adalah yang lebih besar ini adalah bola basket. Jadi volumenya dia lebih besar dan massanya pun lebih besar. Jadi bola yang mempunyai massa dan volume lebih besar adalah bola basket. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantulkan paling tinggi? Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantulkan paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantulkan dan menangkap bola. Latihan 1. Memantulkan bola kepada teman. Kedua, memantulkan bola ke lantai. Ketiga, memantulkan bola sambil berjalan. Ayo bercerita. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Nah, itu adalah gambar kejadian tadi. Ayo menulis. Kamu telah menyimak cerita temanmu. Cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu. Ya kan? Kita disuruh, ya kan, menuliskan cerita, pengalaman, dan alasannya. Aku pernah mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain. Pada waktu itu ada seorang ibu. Ia baru saja pulang dari berbelanja. Ibu itu membawa sejumlah barang seperti sabun, sayuran, dan sejumlah bahan makanan. Ia terlihat kesusahan membawa barang-barang tersebut. Saya menawarkan untuk membawakan beberapa barang. Ibu itu menyambut tawaranku dengan senang hati. Sebagai manusia kita wajib menolong orang lain karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan manusia yang lainnya. Tolong menolong juga menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Dan itu semua adalah perintah Tuhan yang Maha Esa. Demikian anak-anakku, semoga kalian mudah mengerti dan tetap kalian selalu pelajarin dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Dan semoga apa yang disampaikan bisa membantu orang tua untuk mengajarkan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.